Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah, dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita pun tiada pernah berhenti. Meskipun kadang-kadang manusia melupakan atau berhenti petunjuk Allah kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ini surat Al-Baqarah ayatnya 185, kelanjutan dari Al-Baqarah 183, yaitu perintah untuk melaksanakan puasa. Pertama adalah walitukmilul iddata, untuk melengkapi hitungan-hitungan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan harus dilengkapi dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kurang puasanya ketika bulan Ramadan, segera dilengkapi. Ibu-ibu yang biasa punya hutang karena tamu tak diundang, ibu-ibu, maka segera untuk dilengkapi. Artinya bahwa puasa Ramadan itu wajib. Banyak di antara kita terkadang nih, tidak semuanya, ketika bulan Ramadan kemudian bulan Syawal, ketika bulan Ramadan punya hutang, begitu bulan Syawal tidak langsung nyarutan puasanya, tetapi melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu. Ini tentu saja ketika punya hutang kurang sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa? Karena yang namanya wajib itu harus diutamakan. Setelah wajib dilaksanakan, kemudian ada kurang sedikit, ada terlenanya sedikit, maka kemudian dilengkapi dengan ibadah sunnah. Dan setiap ibadah wajib, demikian pula ada pelengkap dari ibadah sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat fardu, sholat wajib 5 waktu, mungkin di dalam sholat ini ada gelambiar-gelambiarnya, ada biarpetnya, ada kurang konsentrasi, kurang khusyuk, ingat sesuatu selain Allah di dalam sholat, maka kemudian dilengkapi, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita. Maka jamaah rahimakumullah, ibu-ibu dan siapapun dari kita yang masih punya hutang, segera nyarutang. Namanya lebaran. Lebaran itu artosipun lebar puasa, betul. Bar puasa atau barbaran, nah ini kan lebar. Maka orang yang belum puasa atau belum lengkap, atau bahkan naudzubillah tidak puasa, berarti dia tidak lebaran. Sehingga dulu ketika kita kecil, ibu-ibu mungkin masih ingat, bapak ibu kita memotivasi kita untuk melaksanakan puasa dengan mengatakan, sing sapa wonge ora puasa bodoni nunut. Kenapa? Karena tidak lebaran. Tidak puasa kok lebaran. Jur lebar nopo? Orang dulu, orang bijak itu ingin mengajarkan kepada kita hikmah kebaikan, hikmah agama itu dengan kata-kata, dengan hitungan, dengan makanan, dan dengan apa saja, termasuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kok diterjemahkan dalam bahasa kita lebaran? Idul Fitri itu secara bahasa itu kan kembali suci atau kembali makan. Itu kok diterjemahkan lebaran. Maka dulu orang-orang bijak itu ingin mengajarkan bahwa lebaran itu artinya lebar puasa. Sing sapa wonge ora puasa ora lebaran. Wong tidak puasa ya enggak lebaran. Nah, maka jamaah rahimakumullah, yang pertama lituk milul iddata,
walitukabbirullaha, dan untuk mengagungkan asma Allah, membesarkan asma Allah dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Sesungguhnya kita setiap saat, setiap waktu banyak mendengar kalimat takbir. Bukan hanya ketika Idul Fitri, Idul Adha saja, tetapi juga sehari-hari. Ketika memasuki waktu sholat, muadzin mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mau iqomah, dikumandangkan lagi takbir. Ketika mau mulai sholat, takbiratul ihram. Ketika ruku, ketika sujud, duduk di antara dua ruku, itu selalu kita kumandangkan takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah menghitung atau belum berapa kali takbir sehari-hari kita dengarkan atau diperdengarkan? Dulu ketika pertama kali lahir ke dunia, kalimat yang pertama dikumandangkan adalah kalimat takbir. Ketika melihat sesuatu, ketika kagum, kadang-kadang kita juga mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pada hakikatnya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Pertanyaannya, mengapa kita mengagungkan Allah? Mengapa kita membesarkan Allah? Minta maaf. Apakah ketika manusia tidak mengagungkan, tidak membesarkan Allah, kemudian Allah tidak menjadi agung atau besar? Tentu saja jawabannya tidak. Allah akan senantiasa besar, agung, maha tinggi, maha berkuasa, meskipun manusia, minta maaf, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan alam semesta. Allah tidak membutuhkan manusia, Allah tidak membutuhkan kita. Terus kembali kepada pertanyaan pertama, mengapa kita mengagungkan Allah? Karena terkadang manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah, yang paling tinggi derajatnya, terkadang manusia mengagungkan selain Allah, membesarkan selain Allah, menomorsatukan selain Allah, sehingga kita dituntutkan untuk mengagungkan. Terkadang coba kita rasakan sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba hujan. Kira-kira ibu-ibu ketika sholat kemudian takbir mendengar hujan, kira-kira akan kelingan pemean apa mboten? Wala akibat nggih. Wingi wis ora terang-terang, terus sakniki terang, begitu hampir kering tiba-tiba hujan. Astagfirullahaladzim. Maka ketika itu kita haruslah kecil. Pemean teles dipimali. Gimana? Pemean kudanan dia dijemur lagi. Jadi kita mengecilkan selain Allah. Ketika kita sudah bertakbir dengan menyebut Allahu Akbar. Ketika kita sholat Allahu Akbar umpamanya, kemudian kita ingat sesuatu, kita ingat seseorang, itu semuanya harus kita remehkan. Pada hari ini umpamanya detik ini sedang pengajian, hujan, Masya Allah, hujan, tidak bawa payung lagi. Lah, keduru ngaji, malah ini seperti orang ngaji. Ini harus kita remehkan. Jadi hujan itu gampang. Nanti kalau umpamanya pas pulang hujan ya nunggu terang, betul. Jadi kita mengagungkan Allah dan meremehkan atau mengecilkan selain Allah. Pekerjaan Allah kecil, kita sedang sholat, Allah yang maha agung. Ada datang umpamanya pembeli atau pelanggan, pada saat kita sedang sholat, waduh, itu suaranya Pak Ari. Padahal Pak Ari biasanya belanjanya banyak. Waduh, ini saya sedang sholat. Nanti kalau Pak Ari pergi lagi bagaimana? Wah, kira-kira cok kados ngonten apa mboten niku?
Ketika kita berdagang atau ketika kita nunggu toko, ya, kemudian mendengar adzan Allahu Akbar, remehkan selain Allah. Kalau seandainya wah ini lagi perpegan, apalagi ini hampir hari raya, begitu ramainya pengunjung, begitu ramainya pembeli, datang kumandang adzan zuhur. Nah ini ada pergulatan batin gitu, antara melayani pembeli atau antara kita mengecilkan pembeli, mengagungkan Allah, dan kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Maka jamaah rahimahullah itu salah satu kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Artinya Allah lah yang paling agung, sementara selain Allah mari kita kecilkan, kita remehkan. Artinya remehkan bukan kemudian dalam arti minta maaf kita menjadi sombong, tidak. Tapi itu gampang, lah itu bisa dicari, lah itu ada lain waktu. Sekarang kesempatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, alama hadakum. Yang ketiga dari Al-Baqarah 185, alama hadakum, atas petunjuk Allah terhadap kalian. Jadi betapa banyaknya petunjuk di bulan Ramadan. Salah satu indikator seseorang mendapatkan petunjuk itu adalah ringan hati, ringan kaki untuk melangkahkan, melaksanakan, mengerjakan aktivitas kebaikan atau ibadah. Jadi ketika kita ingin tahu apakah kita sedang diberi petunjuk oleh Allah atau tidak, sebetulnya masing-masing dari diri kita itu bisa mendeteksi atau bisa merasakan diri kita masing-masing. Ketika kita diringankan untuk sholat berjamaah, diringankan untuk bersedekah, diringankan untuk membaca Al-Quran, untuk menolong orang lain, untuk membantu, maka yakinlah bahwa pada saat itu kita sedang diberi petunjuk oleh Allah dan kita sedang dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya hakikat dari petunjuk itu kan dari satu hal yang biasa menjadi lebih baik. Dari satu hal yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu artinya kita sedang mendapatkan petunjuk. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah lah pembimbing, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, yang akan membimbing, menunjukkan, menuntun dari kegelapan menuju terang benderang, dari yang biasa menuju yang baik, dari yang baik menuju yang lebih baik. Contoh kata sangat enteng, sangat ringan, sangat bisa kita rasakan ketika umpamanya kita duduk di rumah, kemudian hanya duduk saja sambil melamun, eling-eling, saya mau ngambil buku untuk saya baca. Itu berarti kita sedang mendapat petunjuk. Umpamanya kita tidak mempunyai aktivitas, kemudian saya mau ambil Quran, tadarus Al-Quran. Itu kita berarti sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah tadi setelah maghrib, gue lebar isa ngopo nonton TV ya bosen, paling koyo nonton pengajian umpamanya gitu. Maka kemudian kita berangkat ngaji, berarti kita sedang dibimbing mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya dari sesuatu yang biasa menjadi lebih baik, atau sesuatu yang baik menjadi lebih istimewa, itu berarti kita sedang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah rahimakumullah, bersyukur artinya bahwa
kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah dengan kaulan alhamdulillah, dengan fi'lan semakin mendekatkan diri kepada Allah, dengan qalban semakin menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita sedang mensyukuri nikmat. Karena jelas janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah, kalau kalian kufur ketahuilah bahwa bahwa siksa Allah, azab Allah itu sangat-sangat amat pedih. Ini jelas rumus Allah Subhanahu wa ta'ala, formulasi supaya kita ditambah nikmatnya oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama sebagai mukadimah ibu-ibu. Wah, mukadimah ibu nomor setengah jam nih. Artinya setelah bulan Ramadan banyak kebaikan. Semoga kita sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Jadi ketika bulan Ramadan itu langganan mukadimahnya, ayat yang selalu dibaca, ayat yang selalu diingatkan oleh para khotib, para dai, para mubalik, Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun, itu ujungnya, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Meskipun bagaimana kita tahu diri kita takwa atau kita dapat rapot dari Allah, ini Bu Maksum rapotnya biru kabeh, apakah seperti itu atau bagaimana? Indikatornya atau nilai puasa kita dapat 8, 9 atau pas-pasan gimana? Nah, tujuan dari puasa tentu saja adalah takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa, indikator orang yang bertakwa. Maka setelah bulan Ramadan, Al-Baqarah 183, ketika bulan Ramadan Al-Baqarah 183, setelah bulan Ramadan berarti Ali Imran 137 kalau tidak salah nih Bang. Nanti dipun cek ini kami. Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang menafkahkan harta di dalam kelapangan, keluasan, kelonggaran, ataupun di dalam kesempitan, kesulitan. Ali Imran berapa Mas? 133. 133 bukan 137, mohon maaf. 133. Jadi orang yang bertakwa itu ciri yang pertama, menafkahkan harta, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, dan menahan marah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan atau baik. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah. Kemudian yang keempat, ketika melakukan satu kesalahan, kezaliman, baik zalim untuk dirinya atau zalim untuk orang lain,
maka dia akan segera sadar. Jadi orang yang bertakwa itu alarmnya kuat. Alarmnya itu tidak lobet, tidak lola. Begitu melakukan kesalahan, dosa atau maksiat, dia langsung ingat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ini dosa. Astagfirullahaladzim, ini tidak boleh. Astagfirullahaladzim, ini haram. Gimana? Itu orang yang bertakwa. Maka jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan salah satu ciri saja. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan bulan Dzulhijjah, yaitu yunfikuna fis-sarra wa dharra, menafkahkan harta baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan semoga menjadikan kita takwa. Setelah kita bertakwa, maka harus kita buktikan ketakwaan kita. Kalau harta kita, uang kita, tabungan kita sudah mencapai puluhan juta, maka takwa kita buktikan dengan melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji umpamanya ONH, umpamanya yang reguler, umpamanya 60 atau 70 juta. 60 juta niku arto sedanten nggih, dan boten sedikit niku. Jadi 60 juta itu tidak sedikit. Maka kalau tidak berbekalkan takwa 60 juta iman-iman. Sehingga Allah pun menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada dua cerita yang pernah kami sampaikan, mungkin saya ulang-ulang tidak apa-apa. Jadi ada seseorang yang dua-duanya ini bertolak belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa menyimpulkan. Begitu seorang naik haji, ini saya dapat cerita dari seseorang yang mengalami sendiri, temannya, kemudian beliau baru pulang haji, saya sowan, kemudian beliau bercerita. Begitu ada seseorang yang naik haji, sampai di tanah suci inginnya pulang saja. Terus kelingan tanah air, kelingan dagangan pun, kelingan batin pun, dihitung, wah ini kalau sehari saya badinya 100.000 paman ini, atau saya badinya 1 juta, ya Allah ini 40 dino ning Mekah. 40 ping sejuta, 40 juta. Jadi yang dipikir itu adalah rumahnya, yang dipikir itu materinya, kerugian-kerugian ketika selama dia tidak bekerja. Tentu saja ini contoh. Orang yang naik haji, bekal utamanya bukan takwa. Ada seseorang juga, orang lain menikah, begitu beribadah haji, kemudian berangkat, baru take off dari bandara, naik pesawat, dia sudah mengatakan, walah, haji jebule murah. Jadi 60 juta bagi orang yang bertakwa tidak ada artinya. Baru naik pesawat saja sudah mengatakan, haji jebule murah, saking senengnya nunggang motor mabur. Belum sampai Mekah, belum ketemu Ka'bah, belum sholat di Masjidil Haram, belum sholat di Masjid Nabawi, itu baru berangkat sudah mengatakan begitu. Berarti orang yang kedua ini bekal utamanya adalah takwa. Harta tidak menjadi ukuran bagi dia. Maka jamaah rahimakumullah, tahun ini dari jamaah Masjid An-Nur ada yang berkesempatan naik haji nomor berapa? Wonten nggih? Oh, alhamdulillah. Termasuk yang ya 50% itu nggih. Cuma itu kalau sekarang katanya batas maksimalnya 65 tahun. Sudah ikut manasik, cuma nanti masuk enggak itu. Tinggal proses doang. Tinggal proses. Kemarin di sekiranya masuk awal enggak ini? Biasanya kalau sudah masuk ya sudah ada pemberitahuan hari ini. Karena kemarin sudah pelepasan di Gor SMA Muhammadiyah. Terus untuk yang standar
maksimal 65 itu. Itu selama masih new normal ini. Tapi nanti setelah normal kembali, itu yang usia-usia di atas itu insya Allah maju. ya, insya Allah bisa punya kesempatan lagi, diutamakan bahkan meninggal. Kalau secara global dunia sudah mengatakan bahwa dunia aman dari wabah COVID-19. Nah, ini jamaah rahimahullah, semoga yang sudah daftar segera, yang belum daftar segera, sehingga kita paling tidak punya keinginan, punya himmah yang kuat, keinginan yang kuat, itu sudah merupakan satu pahala dari Allah. Jangan sampai kita tidak punya niat, tidak punya keinginan. Wis pokoknya tahun berapa mboten ngertos. Sing penting saniki niat. Nah, ini yang pertama, kalau ada harta dan ada kesempatan. Artinya ada kesempatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini punya uang 100 juta geledah, tidak bisa naik haji. Kenapa? Karena harus daftar dulu, harus macam-macam itu. Maka kami sampaikan bahwa haji itu kesempatan dan materi atau harta. Kemudian yang kedua, kalau kita belum berkesempatan, belum punya harta yang sampai puluhan juta, harta kita mungkin baru 5 juta ke bawah, 5 juta, 4 juta, 3 juta, gimana? Atau mungkin 2.500.000, maka ketakwaan kita pun harus tetap kita buktikan, yaitu dengan beribadah kurban. Kenapa? Haji bekal utamanya takwa, kurban pun bekal utamanya juga takwa. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu darahnya, tidak pula dagingnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Maka jamaah rahimakumullah, mari nanti ketika 10 Dzulhijjah kita beramai-ramai untuk berkurban. Insyaallah 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 9 Juli. Kalau tidak salah minggu Mas hari ini. Panitia kurban sudah melingkari nomor derengnya. Jadi tanggal 9 Juli itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi hari yang istimewa atau kebaikan-kebaikan yang akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam satu hadis yang sahih bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ma min ayyamil amali sholih ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam. Tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai dibanding dengan amal solih yang dikerjakan pada hari-hari ini. Apa itu hari-hari ini? Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya ayyamul asr, yakni ayyamul asr, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat kemudian gumun menikah, heran, terkejut. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan tidak ada amal solih yang lebih Allah cintai dibanding dengan amal solih pada hari ini. Kemudian beliau para sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah juga termasuk jihad di jalan Allah? Menurut pandangan mereka, para sahabat, bahwa jihad adalah amal solih yang paling hebat. Berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, itu adalah amal solih yang paling hebat. Maka kemudian para sahabat bertanya, apakah jihad di jalan Allah ini kalah dengan amal solih di 10 hari bulan Dzulhijjah? Rasulullah kemudian menjawab, wala jihad fi sabilillah,
termasuk jihad, itu juga kalah dengan amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Kecuali rojulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min bisyai'in min dzalik atau bidzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa harta, membawa dirinya, dan tidak pulang membawa harta dan dirinya, itu baru sama dengan amal solih di awal bulan Dzulhijjah. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Beramal solih di awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan gugur di medan perang, membawa harta dan dirinya, tidak kembali harta dan dirinya. Maka mari nanti ya ibu-ibu, bapak-bapak, dilingkari. Pertama yang dilingkari 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 9 Juli. Insya Allah oleh pemerintah sudah diberi anugerah dengan tanggal merah 9 Juli. Nah nanti kita mulai beramal solih atau meningkatkan amal solih berarti 10 hari atau 9 hari ke belakang. Kira-kira ya tanggal 1 Juli naik turunnya 1 atau 2. Kalau tidak akhir Juni ya awal Juli. Itu sudah memasuki awal Dzulhijjah. Kita tingkatkan amal solih kita. Bahkan beberapa ulama menyampaikan bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah keutamaannya itu seperti bulan Ramadan. Masya Allah, ditingkatkan, dilipat gandakan pahala-pahala kita sampai sederajat dengan berperang, berjihad di medan jihad, kemudian kita gugur. Ini amal solih di bulan Dzulhijjah. Makin mulai kita tingkatkan akhir Juni atau awal Juli. Kemudian pertanyaannya, amal solih apa yang akan atau yang dianjurkan untuk ditingkatkan? Ya sama dengan ketika kita bulan Ramadan. Sama ketika bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bulan Ramadan, yang pertama memperbanyak jamaah. Nah, sholat berjamaah. Yang utama jamaah Isya dan jamaah subuh. Itu menjadi primadona. Jadi kalau ibu-ibu kok sampai terlambat Isya, apalagi tidak ikut tarawih, Masya Allah, gelone pol-polan. Saat ini kita sih gelon apa bahkan ibu? Wah, wis biasa mah. Nah itu yang perlu kemudian kita pompa lagi, kita istiqomahkan. Termasuk sholat subuh berjamaah. Adzan subuh itu kasih nama bahkan ibu. Ulangnya teman, berarti orang tahu kami subuh pamane ini betul. Kadang-kadang adzan subuh masih atau tidak itu ya masih. Hanya saja kita kan tidak mendengar nih. Sama ceritanya ketika seseorang sholat Jumat, kemudian begitu muadzin iqomah, orang ini muring-muring marah-marah. Ini masjid sesat, masjid ora bener, masa Jumatan ora ana khutbah. Gimana? Masa Jumatan ora ana khutbah, marah-marah. Loh, ketika diingatkan, loh ada khutbahnya. Oh saya kok tidak ada, loh jenengan sare kok. Nah ini sindiran untuk bapak-bapak gimana? Jadi jangan sampai begitu datang ke sholat Jumat, gelar sajadah ning pojokan, langsung kemudian lendotan, tidur, bangun-bangun pas iqomah. Mengatakan masjid iki ora ono khutbah. Sama dengan ibu-ibu kalau ngaji nggih mboten ibu-ibu. Jangan mengatakan ustadznya hebat, ustadznya hebat, iso ngilang. Mboten ngilang. Gimana? Nang ngantuk dan teklu ustadznya hilang. Nanti ketika doa kifaratul majlis, loh, iki sih do ngaji ora sih? Oh, ngantuk
ngantuk kok buat sido ngaji nopo mboten. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini sholat berjamaah. Kemudian ada pertanyaan, apa perlu kalau katanya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu seperti bulan Ramadan, kemudian diadakan sholat tarawih malam ini? Ya tidak perlu, tidak usah. Tarawih itu khusus untuk bulan Ramadan. Sementara di lain bulan Ramadan itu adalah sholat malam qiyamul lail atau tahajud. Jadi tarawih itu latihan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin itu selama bulan Ramadan itu sebetulnya sedang dilatih. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah istiqomah dengan sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Tapi begitu memasuki bulan Ramadan, mengikhlaskan untuk meraih waktu yang afdal dengan menurunkan sholat tarawih atau sholat malam menjadi setelah sholat isya. Itu untuk melatih, membiasakan, menyemangati bagi saudara, keluarga, tetangga yang belum terbiasa sepertiga malam yang terakhir. Nah, maka Ramadan itu adalah bulan latihan. Sehingga karena bulan Ramadan itu bulan latihan, prakteknya latihan ini atau PPL-nya atau kuliah kerja nyatanya, KKN-nya itu setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kita praktekkan. Maka kalau begitu Ramadan selesai kok tarawihnya selesai, tidak berlanjut dengan sholat tahajud, itu berarti latihan pun kurang pinter, kurang maksimal. Harus dilatih lagi tahun depan kalau menangi. Masya Allah, tadi Mas Ari sudah menyebut Ramadan tahun yang akan datang, bulan Maret. Masya Allah. Mungkin nanti sebentar lagi ada nih Mas Ari di media sosial, bulan Ramadan kurang 200 hari. Sudah begitu, sudah ada mungkin itu kadang-kadang. Ya baik-baik saja, tidak apa-apa. Itu untuk mempersiapkan Ramadan yang akan datang. Nah, jamaah rahimakumullah, kebaikan-kebaikan selama awal bulan Dzulhijjah, yang pertama sholat jamaah ditingkatkan, sholat tahajud kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga puasa. Puasa bulan Ramadan kemarin kita 1 bulan penuh berpuasa. Maka insya Allah berhenti istirahat 1 atau 2 bulan ini, 2 bulan ya, Syawal, Dzulqa'dah. Maka mari kita lanjutkan kembali kebaikan-kebaikan puasa. Jadi Rasulullah menyampaikan di dalam hadis ini, farhatani lisoin farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi bisyami. Pertama, berbahagia ketika berbuka, dan yang kedua berbahagia ketika berjumpa dengan Allah membawa pahala puasa. Jamaah rahimakumullah, ketika bulan Ramadan habis sholat asar, Masya Allah, itu kan kebahagiaan yang tiada terhingga itu. Kalau masa-masa kritis itu kan jam 11, 12, jam 1. Terus pokoknya masa-masa yang penuh perjuangan, kritis, itu mulai 11, 12, jam 1. Maka ada anak-anak yang bercanda, jam 11 siang di bulan Ramadan, lihat gelang karet seperti mie goreng. Putranya sudah main gelang karet atau karet-karet gelang. Itu katanya, mie goreng enak. Lihat ketika jam 11 bulan Ramadan, lihat kecoa serasa kurma. Wah, kurma ini melayu. Ternyata kecoa itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ketika bulan Ramadan habis sholat asar, itu sudah lewat masa kritis. Tinggal kebahagiaan.
Apalagi kalau sudah menjelang maghrib, masya Allah, begitu dung langsung blenging begitu. Saniki tasih gembira, bahagia apa mboten niku? Begitu mendengar adzan maghrib di Masjid An-Nur, Allahu Akbar, itu kita bahagia apa? Biasa baik gimana? Nah, maka untuk kembali bahagia berpuasa. Jadi kalau kita ingin setiap kali maghrib tiba kok gembira bahagia, kita laksanakan ibadah puasa. Itu sudah formula dari Rasulullah itu. Farhatun indal iftar, gembira ketika mendapatkan buka puasa. Maka buka puasa itu sesuatu yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, karena menggembirakan. Tidak mungkin orang yang berbuka puasa sudah menanti kemudian ditunda-tunda. Lah mulailah bukane Isya tiba, bukane sisan sahur. Lah langsung, bahkan sebelum waktunya tiba sudah mempersiapkan. Maka jamaah rahimahullah, mari kita laksanakan ibadah puasa. Nah, ada yang membolehkan, ini membolehkan bahwa puasa Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi membolehkan. Artinya apa? Artinya ya silahkan. Kenapa? Karena puasa itu termasuk amal sholih. Maka kemudian orang-orang yang membolehkan ini menganggap bahwa kita ingin memperbanyak amal sholih dengan berpuasa. Kalau seandainya kemudian ada satu pertanyaan, apakah ini dituntunkan oleh Rasulullah? Ya, ketika kita ingin menjadi atau yang dituntunkan oleh Rasulullah, tentu saja kita laksanakan sunnah-sunnah yang lain. Ada sunnah puasa Daud, ada puasa sunnah Senin Kamis, gitu. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sebaiknya diambil tanggal-tanggal yang ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa yang ganjil? Supaya 9-nya tidak ketinggalan. Karena sebaik-baik puasa Arafah, sebaik-baik puasa bulan Dzulhijjah adalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9. Puasa Daud berat, tidak mampu, ya puasa Senin dan Kamis. Dan menjadi satu catatan bahwa puasa Senin Kamis itu bukan satu paket, bukan paketan. Senin dan Kamis itu bukan satu paket, artinya berdiri sendiri-sendiri. Boleh puasa Senin saja, boleh puasa Kamis saja. Kadang-kadang ada satu pertanyaan dari ibu-ibu, mbak-mbak, para akhwat itu ya, Ustaz, saya kemarin puasa Senin, tapi ini hari Rabu saya dapat tamu tak diundang, sehingga tidak bisa puasa Kamis. Nah, puasa Senin kemarin saya bagaimana? Sah atau tidak? Sah saja. Kenapa? Karena Senin tidak ada kaitannya dengan Kamis. Atau sebaliknya, Ustaz, saya kemarin hari Senin masih batal, tamunya belum pergi, gimana? Lah ini hari Rabu saya sudah suci. Apakah Kamis nanti saya boleh puasa? Boleh. Jadi tidak ada kaitannya. Mungkin kita menganggap ada kaitannya karena kadang-kadang kita membuat istilah sendiri. Aku biasa nyenen karo ngemis. Itu Pak, itu Masya Allah rutin nyenen ngemisi. Akhirnya kemudian berkembang menjadi bahwa Senin dan Kamis satu paket. Tidak boleh sendiri-sendiri. Jamaah rahimakumullah, Daud tidak mampu atau berat, Senin Kamis juga berat, ya sudah puasa Arafah saja. Tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, namanya puasa Arafah. Minta maaf, ini kadang-kadang
Antara yang dipikirkan dengan yang diucapkan beda. Tanggal 9 Dzulhijjah namanya puasa Arafah. Yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa-dosa antara dosa yang berlalu dan yang akan datang. Masya Allah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak kemarin puasa Arafah nopo mboten ibu-ibu? Tahun kemarin 1442 insya Allah puasa. Tahun ini 1443 puasa lagi. Berarti tahun kemarin sudah menghapus dosa yang akan datang. Tahun ini menghapus dosa yang sudah berlalu. Berarti 1 tahun kalau kita rajin atau setiap tanggal 9 Dzulhijjah puasa, 1 tahun dosa kita dihapus 2 kali. Maju mundur ngalor ngidul. Ngetan kulon niku. Kaya miras ngirus. Miras ngirus niku kan maju mundur angsal niku. Nah, itu istimewanya puasa Arafah. Monggo jamaah rahimakumullah kita antusias, semangat. Yang pertama tadi yang paling utama puasa Daud, gitu. Daud berat, turun. Kemudian Senin Kamis ternyata berat juga. Ya sudah puasa Arafah saja. Tapi kalau puasa Arafah juga berat, ini buat usah puasa, ini tidak apa-apa. Kalau memang berat, tidak apa-apa, tidak usah puasa. Apalagi panitia kurban, sapinya masih 1 kelompok yang belum dapat, sudah cari ke sana kemari, belum dapat, sampai Watu Malang, sampai Sepuran, Kepil, wah, ngesuk terakhir nih. Pokoknya ngesuk tanggal 9, burung itu sapi, terus dia ya sudah, besok kita cari kemana-mana. Tapi besok puasa, loh besok kan musafir. Mau musafir cari sapi. Puasa Ramadan saja ketika musafir boleh untuk ditunda, apalagi puasa Arafah. Tapi puasa Arafah kan tidak ada gantinya. Ya terserah nanti panitia juga gitu. Panitia yang gontang-gontang banting, ngalor ngidul ngitan kulon terlalu berat, ya dipertimbangkan. Tapi kalau kuat puasa itu sungguh istimewa. Ini bukan berarti saya menganjurkan untuk tidak puasa nih panitia nih. Nah, minta maaf nih. Ini hanya meletakkan bahwa puasa Arafah ini adalah sunnah. Ma yusabu fi fi'lihi wa la yu'aqabu fi tarkihi. Sunnah itu ketika dilaksanakan berpahala, ketika tidak dilaksanakan tidak. Iman, masya Allah. Istimewa itu. Kalau tidak dilaksanakan iman atau rugi. Ini sesuai dengan syarat tadi saya baru baca. Benarkah sunnah tidak apa-apa kalau tidak tinggalkan? Ternyata penulisnya ini menulis ini. Jadi benarkah sunnah itu tidak apa-apa kalau tidak dikerjakan? Ternyata apa-apa. Harusnya dapat pahala, jadi tidak dapat pahala. Harusnya masuk surga, jadi tidak masuk surga. Harusnya diampuni dosa-dosanya, tidak jadi diampuni dosa-dosanya. Maka benar, sunnah itu kalau tidak dikerjakan rugi. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang kebaikan. Mari kita lanjutkan setelah bulan Ramadan dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan sholat jamaah, dengan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Bila ada kebenaran yang kami sampaikan itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.